Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini, materi pembelajaran PPKN untuk kelas 12 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 2. Berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. 3. Mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 4. Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Marilah kita amati gambar berikut ini. Kalian lihat gambar yang ada di slide ini, di mana ada seorang pengendara motor sedang diperiksa kelengkapan surat-surat oleh pihak yang berwenang, yaitu polisi. Nah, di sini kalian tinggal membuat 5 pertanyaan mengenai gambar di atas dan silakan diskusikan dengan teman-temannya. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Jadi, hukum itu adalah aturan yang ada di masyarakat dan oleh masyarakat harus dilaksanakan tanpa kecualinya. Apakah dia mengetahui aturan tersebut atau tidak, dianggap tahu dan harus mengikuti aturan tersebut. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Jadi dalam hukum sifatnya memaksa, dan kalau dilanggar maka akan ada sanksinya. Ciri-ciri hukum. 1. Adanya perintah dan atau larangan. Jadi di sini hukum itu ada perintah, apa yang diperintahkannya, dan apa larangannya. Bila perintah itu dilanggar akan ada sanksinya. 2. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar, kaidah tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Itu ciri hukum yang kedua. Menurut Profesor Mr. Dr. L.G. Van Apeldoorn mengungkapkan, tujuan hukum itu ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Philippus M. Hadon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lain. Penegakan hukum menurut Jimli Asidik adalah
proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, salah satu contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penegakan hukum dapat dipahami pula sebagai sebuah tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik yaitu terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam masyarakat, menjamin masyarakat yang tertib, sekarang bagian yang B, peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama adalah peran kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan dan pengayoman. 4. Pelayanan kepada masyarakat. Di tugas polisi ada 4 ya. Jadi di sini harus bisa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib. Yang duanya menegakkan hukum. Jadi hukum itu harus ditegakkan oleh kepolisian. Tiganya memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, peran kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yaitu melakukan penuntutan. Jadi tugas jaksa membuat suatu tuntutan bila ada suatu kasus yang dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, dan atau oleh jaksa dibuatlah penuntutan tersebut untuk diserahkan di sidang pengadilan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Jadi bila hakim sudah memutuskan hukum tersebut, maka jaksa bisa melakukan eksekusinya. 3. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tersebut. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah. Jadi jaksa itu mewakili dari negara ataupun pemerintah. Yang ketiga, peran hakim. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai peran yang sangat penting, yakni mengambil sebuah keputusan dalam peradilan. Jadi di sini ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
yang tugasnya sudah ditentukan oleh undang-undang. Kalau Mahkamah Agung itu untuk menyelesaikan masalah-masalah di tingkat kasasi yang diawali di tingkat pengadilan negeri. Bila tidak puas, naik banding ke tingkat pengadilan tinggi, dan tidak puas juga akan naik ke Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu adalah tugasnya diantaranya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pemilihan umum ataupun untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selanjutnya adalah peran advokat. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruhi kekuasaan negara. Peran KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekarang yang bagian C, dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana yang sifatnya memaksa. Jadi bila ada seseorang yang melanggar hukum dan diputuskan oleh hakim adalah bersalah, maka dia bisa dipaksa, ya, dipidanakan atau dimasukkan ke dalam sel. Dalam KUHP di buku ketiga dijabarkan mengenai pelanggaran-pelanggaran, yaitu 1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Itu diatur dalam pasal 489 dan sampai 502 KUHP. Yang 2, pelanggaran ketertiban umum dari pasal 503 sampai 520. Yang ketiga, pelanggaran terhadap penguasa umum pasal 521 sampai 528. Yang keempat, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan diatur dalam pasal 529 sampai 530. Yang kelima, pelanggaran terhadap orang-orang yang memerlukan pertolongan pasal 531 KUHP. Yang keenam, pelanggaran kesusilaan pasal 532 sampai 547. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum diperlukan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Ada berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia, yaitu 1. Perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang pendidikan dengan menanamkan sikap patuh terhadap hukum. 2. Menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih. 3. Memupuk budaya hukum. Ya, mungkin itu materi yang disampaikan. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya.